belajar menari sampai berhasil. Tak usah kamu bersedih hati, kerja keras tak hianati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Aku awali dulu video aku kali ini dengan aku ngeberesin kamar dan ganti spray. Dan nanti juga aku bakal sedikit rubah posisi dari spring bed aku atau dari kasur aku ini, karena menurut aku udah mulai bosan ya akunya, dan juga pengen sedikit merubah suasana. Ya walaupun nanti itu hanya sedikit digeser aja, menurut aku walaupun cuma digeser sedikit itu juga bakalan membuat suasana itu jadi sedikit berubah dan juga akan mendapatkan mood yang baru untuk kita. Seperti biasa ya, di sini itu aku ngeberesin kamar, beres-beres di sini tuh dibantuin dan direcokin sama anak-anak, sama baby twin aku ya. Mereka itu tuh nggak mau banget gitu ya diem. Kalian bisa lihat sendiri di sini tuh aku sampai kesusahan gitu ya, sampai aku itu harus narik-narik mereka, harus ngangkat-ngangkat mereka kayak gitu. Nah di sini langsung aja ya teman-teman, aku itu rubah posisi dari kasur dan spring bed aku ini. Menurut aku sih kalau misalnya sering-sering dirubah kayak gini tuh menurut aku kayak jadi lebih luas, kayak jadi lebih dapat suasana yang baru ya, walaupun posisinya seperti itu aja. Gimana nih teman-teman keadaan rumah kalian setelah kalian itu tinggal lebaran gitu ya? Karena terkadang kan di hari lebaran kita itu super sibuk gitu ya, pergi silaturahmi dan yang lain-lain. Bahkan terkadang buat ngeberesin rumah kita itu kurang ada waktu kayak gitu. Nah sekarang gimana keadaan rumah kalian? Apakah berantakan? Apakah kalian itu udah mulai beberes? Atau mungkin masih ada yang beristirahat gitu ya? Karena gak bisa dipungkiri banget kalau misalnya kita itu udah pergi lebaran gitu ya, udah pergi silaturahmi ke rumah saudara gitu. Terkadang itu badan itu benar-benar capek dan nggak bisa banget dikondisikan. Jadi terkadang kita itu butuh dulu istirahat beberapa hari baru kita itu kembali ke rutinitas kita. Tapi kalau aku sendiri, aku tuh paling nggak bisa lihat rumah itu berantakan. Terkadang walaupun gimana pun capeknya gitu ya, aku selalu usahain sih buat ngeberesin rumah, buat bersih-bersih kayak gitu ya. Karena kalaupun aku istirahat, rumah aku tuh dalam keadaan berantakan, itu nggak akan bikin aku tuh tenang gitu. Malah aku bakalan jadi kepikiran kayak gitu. Ada yang samaan nggak teman-teman kalau misalnya kita itu mau istirahat tapi rumah kita itu kotor, kita itu kayak merasa nggak tenang gitu? Kalau ada yang samaan boleh ya untuk komen-komen di bawah. Alhamdulillah sekarang kamar aku udah rapi lagi, jadi sekarang aku mau lanjutin aja beraktivitas ke aktivitas yang selanjutnya gitu ya teman-teman. Rasanya itu lega kalau misalnya kamar itu udah rapi, jadi bisa langsung beraktivitas yang lain. Nah di sini lanjut ya, aku tuh mau nyapu-nyapu untuk ruang tamu dan ruang serbaguna aku ini. Dan di sini sambil aku itu beraktivitas, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang saat ini merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu hadir di video aku, yang selalu memberikan komentar yang positif, serta yang selalu menonton video aku sampai akhir. Buat kalian yang rajin komen maupun yang tidak komen, aku tetap mengucapkan terima kasih ya. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oh iya, aku juga mau sapa-sapa nih penonton aku yang dari luar Indonesia. Ada dari Taiwan, ada dari Hong Kong, ada dari Thailand, dan juga ada dari Malaysia. Alhamdulillah ya penonton aku itu yang dari Malaysia itu tuh lumayan banyak. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau menonton video orang desa seperti aku.
Aku hanya bisa berharap semoga setiap video-video yang aku suguhkan itu bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan benar-benar membuat kalian itu jadi semangat lagi dalam beraktivitas. Oke deh teman-teman, tadi aku udah kelar ya untuk beresin kamar dan juga nyapu-nyapu. Di sini tuh aku mau lanjut buat masak-masak ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku masaknya itu masak mie karena anak-anak itu sekarang lagi tidur. Dan tadi itu mood aku itu agak sedikit kacau ya karena anak-anak itu rewel. Dan untuk membangkitkan mood aku yang tadi itu rusak, di sini tuh aku mau masak mie. Nah tadi pas anak-anak itu tidur, aku tuh tinggal ke warung sebentar untuk beli mie ya. Tapi warungnya itu dekat banget kok teman-teman, dan sampai di rumah langsung deh mie-nya itu aku eksekusi. Di sini aku cuma tumis saja bawang merah, terus juga ada cabai rawit yang udah aku potong-potong gitu ya. Jadi di sini langsung aja aku masukin mie-nya. Menurut aku kalau misalnya di saat mood kita itu lagi nggak bagus gitu ya teman-teman, kita itu boleh banget loh untuk membangkitkan mood kita dengan memakan sesuatu yang kita sukai, kayak makan mie gitu atau mungkin kayak ngopi. Nah menurut aku itu juga akan jadi salah satu pemancing mood kita itu bagus lagi. Kita yang lebih tahu apa yang kita inginkan ya teman-teman. Kita itu nggak perlu bertanya ke orang lain apa yang harus kita lakukan. Di saat kita memang mood kita itu lagi kurang bagus gitu ya, dan kita itu kepengen gitu ya teman-teman untuk membangkitkan mood kita lagi, dan kita kepengen membangkitkan mood itu dengan makan Indomie atau minum kopi, itu sah-sah aja sih menurut aku. Nah di sini tuh aku lanjut ya buat makan. Tapi tadi itu sebenarnya aku pas masak mie itu nggak langsung makan ya. Tadi itu aku tinggal dulu mie-nya gitu ya biar dingin, terus aku lanjut buat ngedit sama dubbing. Nah setelah aku selesai dubbing, di sini aku lanjutin aja gitu buat aku itu makan mie. Kadang aku kayak gitu ya teman-teman, pokoknya di sela-sela waktu gitu ya, kalau misalnya ada kesempatan aku nggak akan menyia-nyiakan banget sih kesempatan aku, biar aku itu bisa untuk dubbing, bisa untuk ngedit gitu ya, terkadang buat thumbnail kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya ada waktu aku selalu sempetin gitu ya teman-teman melakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat. Oke, setelah selesai tadi aku makan mie gitu, dan anak-anak sekarang posisinya itu masih tidur juga, dan semangat aku itu dan mood aku itu juga udah balik lagi, udah kembali bagus gitu ya. Di sini aku mau lanjutin aja buat nguras bak dan sedikit menyikat-nyikat bak ini nanti. Ada yang bilang sama aku, Bunda Twin, baknya dibersihin menggunakan sitrun kayak gitu ya, pasti lebih kinclong. Sebenarnya aku bukannya tidak mau menggunakan sitrun ya teman-teman. Dinding sama lantai bak aku ini tuh udah agak-agak rapuh. Jadi kalau misalnya terlalu dikucek kuat-kuat pun itu suka kayak rontok-rontok gitu loh untuk semennya. Makanya terkadang itu disikat-sikatnya itu ya secukupnya aja gitu, biasa-biasa aja, nggak terlalu kuat-kuat banget. Pokoknya kelihatan aja gitu udah sedikit bersih gitu ya teman-teman. Untuk bak ini aku tidak pernah ya airnya itu dipakai untuk minum atau buat masak ya. Ini tuh cuman khusus buat nyuci-nyuci, kayak buat mandi kayak gitu. Di sini aku bersihin aja ya untuk semua baknya ini sampai benar-benar bersih. Aku mungkin nggak akan videokan secara keseluruhan karena takut durasinya yang kepanjangan dan kalian itu bosan. Setelah baknya itu tadi aku sikat-sikat, aku juga mau ngidupin air, dan nanti juga baknya itu bakalan aku bersihin lagi ya teman-teman, karena tadi kan airnya itu masih kotor, jadi aku siram dulu menggunakan air yang bersih, lalu aku buang lagi airnya. Pokoknya kayak gitu terus deh sampai bersih. Ini tuh walaupun di siang hari tapi cuacanya itu tidak terlalu panas ya teman-teman, jadi enak banget buat aku beraktivitas. Nah alhamdulillah nih teman-teman, untuk baknya itu udah aku sikat-sikat dan udah bersih ya menurut aku. Di sini langsung aja aku isi air baknya kembali supaya airnya itu cepat penuh gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya aku tuh mau masak gitu ya teman-teman, tapi aku mau manaskan dulu lauk semalam gitu, tapi gas itu malah habis gitu. Jadi ya udah di sini tuh aku mau ganti tabung gas dulu, tapi aku tuh sebenarnya nggak ada gas gitu ya, aku mau langsung beli aja. Kalau misalnya untuk jualan gas itu dekat banget dari rumah ya, itu yang atapnya yang kelihatan ada putih-putihnya di seberang sana itu tuh adalah rumah yang jualan gas ya teman-teman, dekat banget dari rumah aku. Nah ini aku udah balik aja nih untuk beli gasnya, jadi sini aku akan langsung aja pasang untuk gasnya. Ada yang bilang sama aku, Bunda Twin kenapa kok berani banget pasang gas, katanya masih banyak banget ya emak-emak itu yang takut pasang gas. Kalau menurut aku sih ya, pasang gas itu intinya hati-hati dan diperhatikan aja supaya nggak bocor kayak gitu. Kadang aku kalau misalnya gasnya itu bocor gitu ya, aku suka ganti karet yang di dalamnya itu yang warna merah. Kalau misalnya karetnya udah diganti tapi tetap masih kayak bunyi berdesis kayak gitu, aku biasanya ikatkan karet gelang gitu ya, atau kalian tahu kan karet gelang. Nah itu tuh aku ikat di samping-samping mulut tabung gas itu supaya kayak jadi lebih rapat gitu ya kalau misalnya dimasukin karburatornya.
Pokoknya kalau misalnya dia itu berdesis ya udah pokoknya disesuaiin aja. Kalau misalnya masih berasa longgar ya udah karetnya itu boleh ditambah kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya karetnya itu benar-benar nggak bagus ya udah diganti aja. Menurut aku sih memasang gas ini tuh nggak terlalu susah gitu ya. Menurut aku mudah-mudah aja sih memasangnya. Intinya itu harus hati-hati. Kalau misalnya Pak suami itu nggak ada ataupun Pak suami ada, aku tuh jarang banget minta tolong sama Pak suami. Kalau hanya untuk sekedar pasang-pasang gas ya teman-teman, karena aku juga bisa gitu. Dulu aku juga lumayan lama kerja di rumah makan ya teman-teman. Jadi aku juga lama kerja di warung ayam geprek kayak gitu. Dan masak-masak kayak gini tuh udah biasa banget ya, kayak ganti-ganti gas itu tuh aku udah terbiasa dari sebelum aku nikah sama Pak suami. Jadi rasanya tuh pas udah nikah menurut aku nggak ada kerjaan sih yang terlalu susah-susah banget. Nah di sini tuh aku panasin lauk yang semalam itu yang aku masak di video aku yang sebelumnya, gulai ayam dan jengkol. Di situ masih ada sisa sedikit, jadi aku panasin dulu. Nah setelah selesai aku panasin gulainya tadi, di sini lanjut aja aku itu mau isi air dari ember aku yang besar ini ya teman-teman, karena air ini tuh dipakai buat ngambil wudhu sama buat masak juga. Kalau untuk air ember ini tuh lumayan cepat habis ya. Terkadang itu 3 hari sekali, kadang itu udah habis. Karena kan dipakai wudhu juga ya teman-teman. Terus juga kadang dipakai masak kayak gitu. Kalau air bak sih tergantung ya teman-teman. Terkadang itu kalau misalnya cucian aku banyak, terkadang 2 hari sekali aku udah ngidupin air kayak gitu. Kalau misalnya udah musim hujan itu bakalan enak banget ya teman-teman. Aku tuh jarang ngidupin air. Cuman ya gitu, terkadang banyak juga sampah-sampah daun rambutan yang bermasukan ke dalam bak. Itu yang bikin kadang bak aku itu benar-benar kotor banget. Nah beginilah penampakan rumah aku kalau misalnya aku itu lagi beraktivitas di dapur gitu ya. Anak-anak itu lagi main, terus kalian bisa lihat sendirilah mainan mereka itu berserakan di mana-mana. Cuman sih aku nggak merasa masalah gitu ya. Yang penting mereka itu anteng. Nanti kalau misalnya aku itu udah kelar dalam beraktivitas gitu ya, enak banget buat ngeberesin mainannya mereka. Nah ini airnya itu udah penuh ya teman-teman. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye. Nantikan terus ya video-video terbaru dari aku.